Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Eka pada pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang teks anekdot, yaitu tentang struktur dan aspek kebahasaannya. Teks anekdot sama dengan teks-teks yang lainnya. Teks anekdot juga memiliki struktur dan aspek kebahasaan. Kira-kira apa saja ya struktur dari teks anekdot? Mungkin anak-anak ada yang tahu? Baiklah, mari kita simak penjelasan mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot berikut ini. Struktur teks anekdot. Suatu anekdot memiliki struktur sebagai berikut. 1. Abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal yang berfungsi memberi gambaran tentang isi sebuah teks. 2. Orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan kejadian awal cerita atau latar belakang peristiwa itu terjadi. 3. Krisis. Krisis adalah bagian hal atau masalah unik atau tidak biasa yang terjadi pada diri penulis dan orang yang diceritakan. 4. Reaksi. Reaksi adalah bagian penulis atau orang yang diceritakan menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. 5. Koda. Koda adalah bagian akhir dari cerita unik. Koda bisa ada, bisa tidak. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot terdiri dari 6 aspek. 1. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya, terdapat kata pada zaman dahulu, suatu hari, saat itu, dan lain-lain. 2. Kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, pada kalimat tanya, siapa yang ingin masuk surga? 3. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya pada kata lalu, kemudian, sebelumnya, selanjutnya, sejak, sejenak, sambil, seraya, hingga, dan lain-lain. 4. Verba material. Verba material merupakan kata kerja yang menyatakan subjek sedang melakukan suatu pekerjaan dan bisa terlihat tindakan atau perbuatannya. 5. Kalimat seru. Kalimat seru merupakan kalimat yang digunakan untuk menggambarkan perasaan di dalam diri seseorang, seperti perasaan marah, kesal, sedih, dan gembira. 6. Kalimat perintah atau disebut dengan imperatif merupakan kalimat yang berisi perintah tentang sesuatu hal dengan tujuan agar orang yang diperintah dapat melaksanakan perintah tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai struktur dan aspek bahasa anekdot. Bagaimana? Apa bisa dimengerti? Bagus. Selanjutnya, mari kita simak contoh analisis struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot berikut ini. Nah, ini adalah contoh teks anekdot dengan judul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini adalah contoh hasil analisis struktur dari teks anekdot yang berjudul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Seorang jaksa agung berpendapat keras terhadap saksi pada puncak sidang korupsi politik. Ini disebut dengan abstraksi karena berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Jaksa agung, apa Anda telah menerima uang sebesar $5.000 yang digunakan pada kasus ini? Saksi melihat ke jendela seakan-akan dia tidak mendengar perkataan jaksa. Ini disebut dengan orientasi karena pada bagian ini menunjukkan kejadian awal cerita atau latar belakang peristiwa itu terjadi. Jaksa agung, benar atau tidak bahwa Anda itu telah terima uang sebesar $5.000 yang digunakan pada kasus ini? Saksi tetap tidak mau menjawab. Bagian ini disebut dengan krisis karena pada bagian ini menceritakan tentang hal atau masalah unik atau tidak biasa yang terjadi pada diri penulis dan orang yang diceritakan. Hakim, Pak, Anda harus menanggapi pertanyaan jaksa. Ini disebut bagian reaksi karena pada bagian ini penulis atau orang yang diceritakan menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Saksi, maaf, saya merasa dia bicara bersama Anda. Bagian ini disebut dengan koda karena berisi bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga memberikan kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang diceritakan. Selanjutnya adalah contoh hasil analisis aspek kebahasaan dari teks anekdot yang berjudul Kisah Pengadilan Tindak Dana Korupsi. Yang pertama, yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Di sini ditunjukkan pada kalimat pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Hal ini masuk dalam aspek peristiwa masa lalu karena kejadian ini sudah pernah terjadi. Yang kedua adalah kalimat retoris. Ditunjukkan pada kalimat, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Nah, ini termasuk retoris karena pertanyaan tersebut tidak mengharuskan untuk dijawab. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Ditunjukkan pada kalimat akhirnya, hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Di sini ditunjukkan pada kata akhirnya. Kata akhirnya ini disebut dengan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Yang keempat adalah penggunaan kata kerja aksi atau disebut dengan kata kerja material. Ditunjukkan pada kalimat saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Kata kerja aksi di sini ditandai dengan kata menatap dan kata mendengar. Yang kelima adalah penggunaan kalimat perintah atau disebut dengan imperatif. Ditunjukkan pada kalimat, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Di sini atau pada kalimat ini menunjukkan adanya perintah yang ditunjukkan kepada seorang saksi. Yang terakhir adalah penggunaan kalimat seru. Di sini ditunjukkan pada kata, oh maaf. Nah, itu tadi video pembelajaran kita tentang teks anekdot. Apakah kalian sudah paham? Bagus. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.